Pernah nggak sih kamu lihat orang guling-guling dengan mulus banget atau mungkin berdiri pakai tangan, terus kepikiran gimana caranya ya? Nah, percayalah, semuanya itu dimulai dari sini. Yuk kita bedah bareng-bareng dasar-dasar senam lantai. Jadi, siap buat membangun kekuatan, keseimbangan, dan yang paling penting keberanian. Soalnya, ya itu tadi, tiga hal itu adalah inti dari senam lantai. Ini bukan cuma soal gerakin badan, tapi juga soal ngebangun fondasi mental yang kuat. Oke, sebelum kita mulai praktek guling-gulingan, kita harus paham dulu, sebenarnya senam lantai itu apa sih? Karena kalau kita ngerti definisinya, kita jadi tahu tujuan dari setiap gerakan yang nanti bakal kita pelajari. Ada dua hal penting yang perlu kamu ingat di sini. Satu, selalu lakukan di tempat yang aman, ya, kayak matras gitu. Dua, tujuannya itu bukan buat akrobat yang ribet-ribet, tapi lebih ke gimana kita bisa menguasai dan mengontrol penuh tubuh kita sendiri. Intinya sih, penguasaan diri. Coba deh lihat 4 pilar ini. Kekuatan sama kelenturan, itu udah pasti. Tapi yang bikin beda, kita juga ngelatih keseimbangan, biar badan tetap stabil. Dan yang paling penting nih, keberanian. Keberanian buat apa? Buat nyoba dan menaklukkan setiap gerakan baru. Jadi ini benar-benar bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Baiklah, sekarang kita masuk ke gerakan pertama. Anggap aja ini kayak batu bata pertama dalam perjalanan kita, yaitu guling depan atau forward roll. Yuk kita pecah gerakannya satu-satu ya. Pertama, jongkok, terus letakkan kedua tangan di matras. Nah, ini dia bagian paling krusial. Tundukkan kepala sampai dagu nempel ke dada. Ini kunci utama buat ngelindungin leher kamu. Kalau udah, tinggal kasih dorongan ringan ke depan dan biarin tubuh kamu berguling secara alami. Gampang kan? Terus apa sih gunanya gerakan ini? Jadi gini, setiap kali kamu berguling itu sama aja kayak ngasih peregangan lembut ke tulang belakang yang pelan-pelan bakal ningkatin kelenturan. Dan tantangan sesungguhnya, pas kamu coba berdiri lagi tanpa goyang-goyang, nah disitulah keseimbangan kamu benar-benar dilatih. Oke, guling ke depan udah bisa nih. Sekarang, gimana kalau kita balik arah? Yuk, kita taklukkan tantangan baru, guling belakang. Perhatiin baik-baik ya, kuncinya itu ada di posisi tangan. Taruh tangan di samping telinga dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kenapa harus gitu? Soalnya, pas kamu guling ke belakang, tangan inilah yang jadi mesin pendorong kamu. Dorong matras sekuat tenaga buat ngangkat pinggul, ngelewatin kepala, dan mendarat lagi di posisi jongkok. Dorongan tangan tadi itu bukan sekedar dorongan biasa loh. Itu adalah latihan murni buat kekuatan lengan kamu. Terus, bergerak mundur, ini kayak nyuruh otak sama tubuh kamu belajar bahasa baru. Koordinasi yang dibutuhin itu jauh lebih kompleks, dan ini latihan yang luar biasa bagus buat keduanya. Nah, ini dia rangkuman singkatnya. Guling depan itu fokusnya di menundukkan kepala biar aman dan lancar. Sementara guling belakang kuncinya ada di dorongan tangan buat ngasih tenaga. Manfaatnya juga beda. Yang satu lebih ke kelenturan, satunya lagi lebih kekuatan. Jelas ya bedanya? Bisa satu gerakan aja itu udah keren. Tapi, keajaiban yang sebenarnya itu terjadi pas kita berhasil nyambungin gerakan-gerakan itu jadi satu aliran yang mulus, tanpa putus. Kita coba yuk. Coba bayangin alirannya ya. Kamu berguling ke depan, terus begitu kaki nyentuh matras, kamu langsung bangkit berdiri dengan seimbang dan diakhiri dengan sebuah lompatan. Ini bukan lagi 3 gerakan yang terpisah, tapi udah jadi satu aliran energi yang ngelatih kelincahan dan keseimbangan dinamis kamu. Kalau untuk rangkaian mundur, fokus utamanya adalah kontrol penuh. Setelah berguling, tantangannya adalah gimana caranya mendarat dengan presisi di posisi jongkok, tanpa goyah sedikit pun, baru deh berdiri tegak. Ini benar-benar jadi ujian buat kekuatan otot inti dan kaki kamu. Oke, sebelum kita udahan, ada satu bagian yang paling fundamental dan sama sekali nggak bisa ditawar. Apapun gerakan yang kamu coba, ingat keselamatan itu prioritas nomor 1. Selalu. Tolong banget ingat aturan emas ini. Fokus penuh. Sedetik aja pikiran kamu melayang kemana-mana, resiko cedera itu langsung naik. Senam lantai menuntut kamu buat hadir seutuhnya, pikiran dan tubuh, di setiap momen. Jadi, sebelum mulai, pastiin 3 hal ini udah beres. Matras, siap, otot, udah panas, pikiran, udah fokus. Tiga-tiganya ini adalah kunci kamu buat latihan dengan aman. Jangan pernah sekalipun ngelewatin salah satunya. Kita udah bahas 2 gerakan dasar, guling depan buat kelenturan dan guling belakang buat kekuatan. Dua-duanya ini adalah pintu gerbang kamu ke dunia senam lantai. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Gerakan mana yang bakal kamu taklukkan duluan?